Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Menurut sejarah, pemilu di Indonesia hingga saat ini telah tercatat 12 kali, yaitu diantaranya pemilu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan pemilu 2019. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam waktu berjalan, Muhammad Hatta menganjurkan pembentukan partai politik guna kepentingan pemilihan umum tahun 1946 melalui Maklumat 10 atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945. Di dalam maklumat tersebut juga melegitimasi para partai politik yang sebelumnya ada di masa pemerintahan Belanda dan Jepang. Adapun isi Maklumat 10 itu juga menganjurkan penyelenggaraan pemilu untuk pemilu DPR dan MPR tahun 1946. Namun karena undang-undang kepemiluan saat itu belum ada sehingga anjuran tersebut tidak dapat terlaksana. Hal ini juga diakibatkan situasi keamanan negara saat itu belum stabil, ditambah lagi pemerintah dan rakyat Indonesia masih sibuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Meskipun negara saat itu telah merdeka, tetapi Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia sehingga kembali melancarkan agresi militer yang ke-1 dan yang kedua. Karena saat itu Indonesia melakukan perlawanan dengan cara bergerilya dan juga pihak internasional mengecam tindakan Belanda. Akhirnya dengan terpaksa Belanda angkat kaki dari Indonesia pada akhir Desember 1949 dan pada tahun 1955 barulah dilaksanakan pemilu untuk memilih DPR dan Dewan Konstituante. Pemilu ini merupakan pemilu pertama kali di Indonesia dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Pemilihan umum untuk DPR dilaksanakan pada 29 September 1955, sedangkan pemilihan konstituante dilaksanakan pada 25 Desember 1955. Pemilu yang pertama ini memakai sistem proporsional, di mana kursi yang tersedia hanya untuk dibagikan kepada partai politik sesuai dengan imbangan perolehan suara yang diperoleh partai politik. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden di mana Undang-Undang Dasar dijadikan dasar negara, serta penggantian konstituante dan DPR hasil pemilu dengan DPR GR. Tidak hanya itu, perombakan kabinet pun mengalami pergantian, di mana kabinet sebelumnya diganti dengan kabinet gotong royong. Ketua DPR, MPR, BPK, dan Mahkamah Agung diangkat menjadi pembantu presiden dengan jabatan menteri. Pemilu tahun 1971. Pemilu tahun 1971 dilaksanakan di masa pemerintahan Soeharto, di mana sebelumnya Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada tanggal 12 Maret 1967 oleh MPRS dan pada tanggal 27 Maret 1968 berdasarkan hasil sidang umum MPRS, Soeharto ditetapkan sebagai presiden. Pada pemilu tahun 1971, aturan kepemiluan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, di mana semua kursi dibagi habis di setiap daerah pemilihan. Adapun peserta pemilu saat itu terdiri dari 10 partai politik dan 1 ormas. Di antaranya adalah PSIU, PNI, Parmusi, NU, Partai Kristen Indonesia, PERTI, Partai Katolik, Partai Murba, PKI, dan Golkar. Peraih suara terbanyak pada pemilu 1971 dimenangkan oleh Golkar. Kemudian urutan di bawahnya ada PNI, Parmusi, dan NU. Pada pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, Soeharto ditetapkan sebagai presiden berdasarkan dari sidang umum MPR, sementara untuk wakil presiden mengalami pergantian setiap periode. Dalam pemilu ini juga dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR tingkat 1 dan DPR tingkat 2. Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun, dimulai dari tahun 1968 sampai dengan 21 Mei 1998. Pemilu tahun 1999. Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia, sistem pemilu dipercepat pada 7 Juni 1999, di mana pemilu seharusnya baru akan dilaksanakan di tahun 2002. Pemilu tahun 1999 ini menggunakan sistem proporsional dan penetapan calon terpilih ditentukan dari peringkat perolehan suara suatu partai di dapil. Para calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seseorang dicalonkan
diamankan. Hasil sidang umum MPR pada pemilu ini, pasangan Abdul Rahman Wahid dan Megawati dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Pasangan ini memiliki masa jabatan dari 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001. Pasangan presiden dan wakil presiden ini berganti, di mana Megawati Soekarno Putri berpasangan Hamzah Has terpilih sebagai presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil sidang MPR RI 23 Juli 2001. Pasangan presiden dan wakil presiden ini memegang jabatan dimulai dari 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Pemilu tahun 2004. Dalam pemilu 2004 terjadi perubahan dalam peraturan pemilihan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar yang mengalami amandemen terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Artinya, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi seperti pemilu sebelumnya. Namun pemilu 2004, presiden dan wakil presiden benar-benar dari pilihan rakyat secara langsung. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar tersebut ditegaskan dalam pasal 6A ayat 1 bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dalam penyelenggaraan pemilu 2004 ini terdiri untuk memilih presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota parlemen. Dan pada pemilu 2004 ini terjadi pemilu 2 putaran, di mana putaran pertama dilaksanakan pada 5 Juli 2004 dan putaran kedua dilaksanakan pada 20 September 2004. Adapun peraih suara terbanyak dalam pemilu 2004 untuk pemilu presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh pasangan SBY dan Yusuf Kala dan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2004 sampai 2009. Pemilu tahun 2009. Pemilu tahun 2009 dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dalam pemilu 2009, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada 8 Juli 2009. Sedangkan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan pada 9 April 2009. Dalam pemilu ini dimenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono sebagai presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 2009 sampai 2014. Pemilu tahun 2014. Pemilu tahun 2014 dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam pemilu 2014 dilaksanakan pada 9 April untuk dalam negeri. Sedangkan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam pemilu 2014 untuk luar negeri dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai 6 April 2014. Sementara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2014 dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Dalam pemilu ini, Joko Widodo berpasangan Yusuf Kala menjadi peraih suara terbanyak dan pasangan tersebut dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014 sampai 2019. Kemudian pada pemilu 2019. Pemilu 2019 dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pemilu 2019 ini dilaksanakan secara serentak pada 17 April 2019 yang diikuti 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Adapun pemenang suara terbanyak dari pemilu presiden dan wakil presiden 2019 ini yaitu pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin, dan pasangan ini dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.